welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih dengan dua host kece yang selalu nemanin kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Patrice and Christy. Hai guys, ketemu lagi bersama kita. Hai. Reminder lagi, kita sudah ada upload giveaway di Instagram kita, di pin ya. Jadi pas kalian buka Instagram Bakwan Podcast, itu ada di paling atas postingannya. Jangan lupa ditonton videonya, terus ikutin step by stepnya yang kita udah tulis di caption. Dan hadiahnya menarik banget, Pet. Hadiahnya itu voucher Sociolat dengan total senilai Rp500.000 buat dua orang pemenang. Buat dua orang pemenang yang beruntung. Siapa tahu kalian yang beruntung bisa langsung join giveaway-nya. Yes. Dan ketinggalan. Langsung disclaimer dulu nih, karena hari ini kita bakalan ngomongin hal-hal yang udah pernah kita lalui. Tadi kita udah sempat pemanasan dulu nih. Ya, sharing-sharing. Kita mau ngomongin dating app. Gue jamin sih di episode kali ini kita bakalan banyak roasting, banyak pengalaman yang menarik ya untuk didengar. Dan jangan lupa disclaimer-nya, Patricia. Ya, oke, karena hari ini kita mau banyak roasting orang, tapi lu harus ingat disclaimer ini. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja. Jadi jangan baper ya teman-teman. Kita tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing aja. Kalau ada yang kurang pas atau mungkin kritik ataupun saran, bisa langsung DM kita ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk saran dan juga kritik kalian. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast itu bisa jadi pelajaran yang bermanfaat untuk Bakwan Insiders. Mantap. Asik. Aduh, gak sabar nih gue. Gak sabar nih gue. Kita mulai dulu kali ya dari pertanyaan. Pertanyaan maut tanggal lo. Mungkin gue nggak tahu generasi sekarang masih main dating app atau mungkin udah terlalu males juga. Karena gue beberapa baca artikel, ada research Gen Z itu lebih sedikit sih persentasenya dibanding milenial main dating app. Gue nggak tahu ya. Oke. Gue nggak tahu di lapangannya seperti apa. Nah, cuma mungkin nih gue nanya nih sama yang nonton juga. Pernah gak sih lo ngerasa dating app tuh kayak lo lagi gambling gitu? Kalau kadang dapet yang orang-orang yang seru, kadang dapetnya nih. Recently gue juga lagi chattingan sama salah satu best friend gue. Dia tuh masih lagi struggle-nya di dating app nih karena memang lagi single. Dan gue banyak diceritain ya beberapa screenshot dari orang-orang di dating app ini, terutama yang berwarna kuning ya. Wah, itu tahu kan aplikasi yang berwarna kuning? Jujur thankful sama aplikasi itu. Karena apa? Gue ketemu cowok gue di Bumble. Kita mention aja kali ya, karena kita ngomongin dating app. Ya, gue ketemu cowok gue di Bumble. Jadi ya sebenarnya guys harus tetap semangat kali ya. Ini motivasi dulu nih. Kalau kalian lagi struggle, ada bukti nyatanya ini gue yang ketemu orang di Bumble dan sampai sekarang masih baik-baik lah hubungannya. Nggak, maksudnya nemu orangnya yang nggak zong gitu loh. Kalau dalam artian baik-baik saja ya, amin. Ya itu mungkin termasuk hoki gue kali ya tahun itu ya. Di episode kali ini kita bakalan bahas tuntas gimana caranya dapetin pengalaman yang oke, yang lebih healthy, yang nggak zong di dunia dating app. Buat lo yang mungkin nyari pasangan serius atau cuma teman ngobrol atau bahkan yang kayak cuma swipe aja ya, tapi kan ada caranya ya, maksudnya biar lo ketemu sama orang yang sesuai sama value lo lah, bisa gue bilang di sini, nggak yang ngasal-ngasal gitu loh. Mau tanya dulu nih, Patricia, lu pernah main dating app kan? Pernah dong. Pas lu coba inget-inget pas awal-awal lo memutuskan untuk main dating app, kenapa lo mau download akhirnya tuh? Awal-awal banget berarti. Iya, coba lu recall. Gue sih berusaha recall juga ya, karena gue juga agak-agak lupa saat itu.
Coba lu, sambil lo cerita, gue sambil inget dulu pengalaman gue juga. Oke, itu yang namanya pertama kali main itu gue pasti inget lah ya. Itu kayak bulan-bulan Oktober, pokoknya berberan di tahun 2019. Kebetulan gue itu putusnya itu di bulan Agustus 2019, kan udah move on kan gitu. Kalau nggak salah gue Oktober deh gue main dating apps. Nah itu tuh awal gue dating apps. Dan kenapa gue main dating apps? Karena ya gue penasaran ya, karena gue nggak pernah nih, gue tuh nggak pernah main Tinder, walaupun gue tahu maksudnya Tinder tuh ada Tinder lah, yang lain-lain, tapi gue tuh mencoba hal yang baru. Oh ternyata pas gue bilang gila banyak banget ya, maksudnya tuh ternyata banyak juga orang-orang tuh yang main dating apps juga sama kayak gue gitu. Dan juga kalian tahu sendiri kalau misalnya kalian mainnya Coffee Meets Bagel itu kan lu ngerti ya orang-orangnya tuh yang kayak gimana. Nah itu tuh menurut gue paling top tiernya dating apps. CMB itu tuh terbaik loh. Oke. Kalau lu udah gimana? Udah ke-recall nih memorinya? Silahkan. Udah sedikit, cuma nih ini pengakuan gue ya. Dulu tuh gue tuh anaknya emang penasaran dan mau mencoba-coba lah. Yeah. Kalau Patricia cuma download CMB, nah gue waktu itu gue punya Tinder, gue punya Bumble itu kayaknya terakhir deh. Karena baru. Terakhir. Iya karena baru. Gue punya Tinder dan gue punya yang Patricia punya juga. Tapi itu setelah Tinder. Oh, I see. Awal-awalnya memang ya karena lagi rame aja dating app saat itu, dan kebetulan lagi single dan ya udahlah gitu. Yeah. Kenapa enggak coba gitu ya. Itu kayaknya gue main dating app tuh di tahun 2017 something. Awal banget ya dibanding gue. Ya berarti senior. Saat itu gue masih university. Ya itu kenapa gue pakai dating app, karena pertama penasaran, terus gue emang orangnya pengen coba. Kalau gue itu tipe yang apa ya, gue pengen jalan sama orang tapi nggak mau yang dari temen, ngerti gak? Jadi gue pengen ketemu orang baru yang bisa ya udah hangout gitu, kayak casual hangout. Makanya gue cari di dating app. Awalnya ya udah kayak buat hangout, coffee gitu-gitu. Nggak yang ke arah pacaran sebenarnya saat itu. Karena gue juga bisa dibilang kayaknya waktu itu gue masih mau main-main. Karena belum ada ke arah sana gitu loh, kayak pengen main-main aja. Ya udah sih gitu aja. Jadi itu terus dating app makin booming, terus terakhir lah itu download Bumble. Dan gue tuh bukan pemain dating app yang gratisan. Gue tuh sempet invest juga di beberapa dating app. Gue sempet bayar premium. Nah apa ya? Pertama, pas gue buka dating app tanpa bayar, apalagi Tinder dan Bumble, itu memang gue akuin di Indonesia tuh agak susah cari yang sesuai dengan tipe gue. Dari mukanya, dari profilnya. Lu niat gak sih bikin dating app gitu? Lu bener-bener mau orang match sama lo? Emang cuma mau nampang aja gitu di situ? Betul. Gue pernah nemuin tuh. Ya fotonya tuh isinya anjing dia semua, sekiliran foto dia dari belakang. Bagus kan? Nah, jadi gue kayak coba kali ya gue bayar. Terus saat itu juga gue kayak lagi hobi-hobinya jalan sendiri gitu, kayak traveling sendiri. Jadi gue ke Bali, buka dating app di Bali. Terus bayar premium, pilih negara-negara yang possible bakalan gue kunjungin. Jadi kayak Bumble kayak Travel ya? Iya, Bumble Travel. Kayak gue buka di negara yang gue mau lah, kayak gue pengen ngecek nih di sini di Singapura. Di Singapura tuh orang-orangnya apa? Oh, ini masih bukan tipe gue. Larilah ke Australia. Ke Melbourne. Ada nih banyak, maksudnya apa ya bedanya itu ketika lu swipe di luar negeri sama swipe di Indonesia. Yang gue mau share adalah, ini gue bukannya physical shaming ya. Tidak. Kan gue itu kan punya tipe ya. Betul. Kita semua punya tipe dong. Yes. Ya kalau tipe lo orang-orang Indonesia, orang-orang yang ada di Indonesia, ya mungkin lo nggak kesulitan. Gue sempat match juga sama orang-orang di Indonesia dan sempat jadi pacar juga. Ada gitu. Iya. Tapi kesininya tuh gue yang kayak gue coba main keluar gitu. Pas gue main keluar beda.
Beda. coy. Beda, say. Beda, ikan-ikannya beda pas lo buka. Oke. Ini kita ngomongin tampang dulu ya. Ya, oke. Kalau kesininya kan kita harus kenal juga, harus ngobrol juga. Taunya scam kan, takut Iya. juga. Iya. Karena pakai dating apps itu bener-bener apa namanya mengamini pendapat ya, ikan mah banyak, masih banyak ikan di laut. Nah, lu tinggal pilih lautnya mau yang di mana gitu. Karena beda-beda. Nah, iya. Lu mau di laut yang mana? Nah, kalau perairan Indo ya udah lu demennya berarti yang oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke tadi kan memang banyak ya yang orang yang pakai gitu. Maksudnya dating app. Tapi bukan berarti semua orang tuh dapat pengalaman yang sama seperti kita juga nih yang akan mau share pengalaman kita. Ya. Nah, kira-kira selama lo main dating app sampai terakhir lo main dating app yang bikin lo tuh kayak bikin lo capek gitu main dating app. Pasti ada dong di fase itu, di fase yang capek main dating app sampai gue kayak kewalahan sendiri karena udah banyak match. Karena waktu itu gue bener-bener main-main, apalagi yang terakhir sebelum gue match sama cowok gue itu gue bener-bener yang kayak main-main banget. Itu gue udah capek, terus gue sempet uninstall setahun, kayaknya setahun setengah, terus gue install lagi karena gue bosen. Nah, ada gak pengalaman yang bikin lo capek, entah ketemu sama orang yang zong? Coba deh share pengalaman lu. Dari awal gue main dating apps gitu kan, gue main awal CMB ya. Memang gue coba-coba juga ke Bumble nih. Tapi ya itu, unfortunately ternyata tuh di Bumble itu, aduh gimana ya, bukan gue mendiskreditkan Bumble, cuman tuh lebih nggak oke lah dibanding CMB gitu. Mostly punya mantan itu ada beberapa itu sampai sekarang sih, kan si Jeffrey juga gue for your info, gue ketemu cowok gue yang sekarang itu tuh dari CMB juga. Tapi sebelum Jeffrey itu ada 3 orang itu tuh dari CMB juga. Nah, jadi tuh bukan hanya gue capek untuk swipe, tapi tuh gue juga capek. Akhirnya tuh ternyata tuh gue dapetnya zong juga. Nah, gue tidak akan ceritain sepanjang lebar setiap mantan gue nggak di sini, tapi gue mau pengalaman yang lucu aja. Kalau di Bumble nih, satu yang gue agak gue baru match sama ini orang dari profile oke, terus abis itu lulusannya gue oke, terus abis itu bionya itu juga oke lah. Tapi itu pas gue match anjirnya ternyata aneh. Kadang ada ya, bionya udah oke, foto-fotonya udah oke, ternyata pas dulu chat tuh orangnya freak. Gue baru match kayak mungkin setengah jam lah, tuh nggak ada sehari deh pokoknya. Maksud tuh gue langsung match gitu, gue lagi main gitu. Pas gue match, gue chat, dia chat kan, akhirnya chat-chatan sebentar, tiba-tiba dia ngomong, oh gue inget karena gue kan orangnya tuh secara fisik gue tuh lumayan tinggi untuk ukuran cewek. Si cowok ini juga sama, kayak tingginya tuh 186 lah sekian gitu, lumayan tinggi banget gitu. Dia tuh mulai gombal-gombal, tanggal lo gombalnya juga aneh. Dia ngomong, kita kalau punya anak itu nanti atletis dong gitu, tanggal lo kayak anjing. Gak lama dari ngomong itu tiba-tiba dia ngomong, berarti kapan kita bisa pacaran? Kan kita udah match nih, kita pacaran. Gue langsung ditembak anjir. Namanya juga dating apps. Itu tidak ada mohon maaf, datingnya juga. mohon maaf. Nanti dulu. Gue sampai bilang, tak dulu. Kamu dulu kali, buru-buru amat gue ngomong. Buru-buru amat, Nay. Gitu. Akhirnya gara-gara gue mungkin menolak ya. Maksudnya gue nolak lah anjing. Gue belum. Ya iyalah. Gue belum ada 2 jam, even 2 jam, gue belum ketemu lu gimana kalau ya udah gue di unmatch, hilang chatnya, ya udah gue orang gila. Nah, lucunya fun fact-nya ini tuh dia umurnya itu saat itu tuh udah 30-an deh. Nah itu persis yang waktu kita ngomongin red flag orang di 30-an. Nah itu lu langsung muncul red flagnya, untung langsung muncul sebelum ketemu. Itu dia.
about 31, 32 gue lupa lah. Gue maksud gue kalau gue masih oke lah ya. Cuman gue tidak expect dia freak banget dia. Ya udahlah, akhirnya udah ada unmatched, udah hilang, udah. Itu salah satu pengalaman yang di Bumble aneh. Nah yang kedua ini gue paling ingat dan terbaru ini CMB, aneh banget juga karena sebenarnya ini tuh jadi for context di minggu itu gue di minggu tahun 2024 bulan inget gak tuh? Maret. Nah di satu minggu ini, gue lupa di minggu yang mana. Pokoknya gue tuh udah jadwalin, gue udah pacaran nih. Gue mau ketemuan sama beberapa cowok di minggu yang sama. Jadi tuh kayak Senin gue ketemuan, mungkin Rabu gue ketemuan, Jumat, Sabtu, Minggu gue nggak cuman seminggu itu nggak cuma satu cowok ya. Jadi karena gue goalsnya gue udah tahu, gue pengennya serius, jadi gue nggak mau lama-lama. Kalau udah nggak suka lewat. Gua itu tertarik ya, ini baru tertarik nih, physically dan juga ya apa namanya cara ngobrolnya itu yang gue ketemuan hari Jumat dan hari Minggu. Hari Minggu tuh si Jeffrey. Iya. Nah yang hari Jumat ini gue inget banget tuh lagi Jumat abis gereja, gue hangout sama nih anak. Semua lancar, ya ngomongin lah mantan lah segala macam. Nah ada satu red flagnya yang menurut gue tuh gue nggak suka aja karena bentrokan sama value gue. Ketika gue makan malam, gue selesai makan malam, tuh dia tuh lumayan ungkit-ungkit soal makanannya. Kayak mahal juga ya makan di sini. Nah gue tuh nggak begitu suka yang suka ngungkit-ungkit soal makanan. Lu udah masuk tuh makanan, lu ungkit lagi gara-gara tuh itu. Padahal kan lu juga udah setuju, sama-sama setuju lu mau makan di situ kan gitu. Pas hari Minggu ini, gue tuh udah bilang sama diri gue sendiri, gue berdoa ya guys. Ini tuh kunci sebuah tips. Gue tuh main dating apps ini, gue berdoa. Karena gue nggak mau lama-lama main dating apps karena ya draining. Dating apps itu. Nah gue bilang sama Tuhan gitu ya, pokoknya ini si Jeffrey ini terakhir gue pengen pokoknya orang terakhir. Kalau misalkan dia nggak oke juga, gue udah nggak mau main dating apps. Gue udah mau uninstall tuh CMB karena gue udah saking capeknya. Mungkin karena gue kan hari itu juga pack banget kan ketemu orangnya gitu. Nah pas gue udah lagi jalan nih kan udah oke nih, going well sama Jeffrey. Nah pas gue lagi makan malam, tiba-tiba gue dapat DM dari cewek. Dari yang sebelumnya. Dia bilang, lu kenal si ini ya? Nah si ini kita panggilnya si Bambang ini. Si Bambang ini tuh yang gue jalan hari Jumat. Oke. Dan dia tuh itu pacarnya ternyata. Lu kenal sama dia ya, si Bambang ini. Ini gue pacarnya, mati gak lu? Malah posisinya gue juga kan abis dari makan dan juga itu kan gue masih berlanjut chatnya gitu gue. Terus maksudnya masih ke Jakarta Aquarium lah, dia tuh masih ngajakin gue tuh yang kesana-sana gitu loh. Kan gue kaget ya, gue lagi jalan sama si Jeffrey, tiba-tiba kan gue pas gue buka DM gitu gue diem dong. Gue akhirnya kan mau nggak mau ngomong sama si Jeffrey. Akhirnya tuh ya gue juga jadi nggak enak sama dia. Akhirnya ya udah gue DM-an lah sama nih cewek gitu. Gue DM-an terus katanya dia ngomong sama gue sebelum itu gue minta maaf dulu karena maksud gue emang benar-benar nggak tahu ya case-nya gue nggak tahu. Gue screenshotin semua chat gue di CMB itu tuh sama si Bambang ini, gue screenshot gue kasih dia. Gue nggak tahu sama sekali dia ini orang udah punya cewek ya. Maksudnya gue nggak ada, kalau gue tahu dia ada cewek nggak bakal lah maksudnya gue deketin itu orang gitu loh. Maksudnya itu bukan my value lah. Terus habis itu mungkin ini dua orang toxic juga sih ya. Dia ada satu titik gue sampai lupa juga ya. Pokoknya satu titik dia maksa minta WA gue, katanya mau curhat lah segala. Nggak usah, lu urusin aja masalah ini ke cowok lu. Gue juga selesain malam ini sama cowok lu juga gitu. Jadi gue cut off langsung. Gue bilang sama si Bambang ini, lu bilang gak punya cewek, tapi ini siapa? Lu, I'm done with you, udah gak usah chat gue lagi. Gue ngomong gitu.
Pas akhirnya besokannya kan masih chat-chat gue, masih ngomong lagi kayak gaslighting, gue nggak ngerti. Dia si ceweknya ngomong, oh si Bambang ini kayaknya sedih deh pas lu udah cut off dia itu besokannya, which is hari Seninnya. Kayak Bambang ini sedih deh sama gara-gara lu kayak cut off dia. Gue bilang, gue nggak peduli lah, orang dia itu bukan urusan gue lagi, itu urusan kalian berdua. Gue nggak mau ikut campur. Dia ceweknya dan juga si Bambang gue blok. Jangan ikut campur lagi. Gue nggak mau ikut campur lagi, terserah itu masalah kalian. Anjir, itu aneh banget sumpah. Ternyata tuh maksudnya walaupun CMB menurut gue itu top tier juga, salah satu yang top tier di dating apps, maksudnya paling bagus lah. Tapi ya hal-hal kayak gini tuh banyak terjadi ternyata, yang punya cewek itu main lagi, atau mungkin yang udah punya istri juga main lagi nih, kayak gitu-gitu sih. Harus hati-hati, aneh sekali. Benar. Aneh. Maaf ya kalau belepotan. Gak apa-apa, gue juga speechless. Ternyata gak sedikit loh orang-orang yang pengalaman seperti itu gitu, yang ketemu sama orang yang ternyata udah berkeluarga, punya tunangan, iya, udah punya pacar. Gue nggak bisa bilang beberapa, banyak serius. Maksudnya pengalaman gue pribadi, tapi mungkin yang gue inget-inget aja kali ya. Ya, boleh lah. Bring up. Soalnya kalau diceritain ini bakalan banyak banget, bakalan panjang banget. Yang gue inget saat itu pengalaman yang paling aneh. Iya. Yang paling aneh, ada salah satu waktu itu gue match sama orang. Maksudnya dari profile udah oke, dari cara ngobrol juga udah oke. Terus ya udah dong ngobrol beberapa hari gitu. Gue itu kalau misalnya gue udah ngobrol beberapa hari terus kita nggak bisa tukeran sosial media, karena sosial media itu salah satu basic titik ukur gue. Kalau dia bilang dia nggak punya Instagram, minimal nggak punya Instagram, gue langsung suspicious. Hati-hati. Nah, hati-hati lo kalau ngomong sama cewek bilang lo nggak punya sosial media, itu cewek bakalan pasti nemuin sosial media lo. Zaman apa ini lu nggak ada sosial media, bohongan? Nah, pertama itu zaman apa lu punya sosial media? Kalaupun lu nggak main sosial media, maksudnya nggak aktif, at least lu punya akunnya. Iya dong. Iya. Buat ngeliat-ngeliat atau gimana. Gue punya temen yang benar-benar yang nggak aktif sosial media pun, dia nggak pernah upload foto di sosial media, tapi gue follow temen gue, maksudnya di sini, temen dia orangnya nggak aktif sosial media, tapi dia ngeliatin story, ngerti gak? Jadi dia punya akun gitu loh, itu minimal. Nah saat itu gue tanya dong, tukeran Instagram yuk. Terus aku nggak main Instagram, soalnya ada alasannya juga lebih bikin gue suspicious lagi. Soalnya dari perusahaanku, pokoknya intinya gitulah, intinya nggak ngebolehin lah. Ngibul, intinya ngibul. Gue udah tahu. Ngibulnya tuh ngibul. Nggak ngebolehin gitu maksudnya perusahaannya. Iya, dari perusahaan dia inilah, maksudnya ada larangan atau ada aturan gitu, nggak boleh terlalu banyak share kehidupan di sosial media. Lanjut. Lu siapa? Anak presiden. Ada. Dari situ gue langsung kayak suspicious lah nih skill FBI gue. Lo nggak tahu kalau gue udah ngeluarin skill FBI. Gue cari namanya. Itu pertama gue cari namanya di Google dulu. Iya. Nggak muncul. Gue nggak tahu gimana caranya gue bisa nemu. Kalau nggak salah, gue nyari di. Jadi waktu itu kita chatannya udah di Line. Oh. Tahu kan aplikasi Line? Gue scroll sampai akhir tuh postingan lamanya dia. Kalau di Line kan ada timeline ya. Iya. Kalau dia dulu orangnya suka kayak nge-share galau-galau atau ya gitulah, kayak Facebook gitu lah. Gue scroll sampai ujung, gue masih nggak nemu titik terang nama dia siapa. Soalnya dia namanya tuh cuma satu kata. Namanya cuma satu kata. Ibaratnya nama Andi gitu. Lu banyak dong nyari Andi gitu. Cuma satu kata. Gue nggak tahu nih namanya yang harus gue cari di Google apa. Makanya gue cari scroll ke bawah di Line itu. Masih belum ketemu titik terang. Dan akhirnya gue
nemu ada salah satu postingan dia di Line, ada nama yang komen, salah satu temen yang nama yang komen, dan kebetulan yang komen itu namanya lengkap. Wah. Kalau kayak gue Yosi Chris Natalia ditulis tiga-tiganya, bener-bener orang-orang jujur ditulis namanya tiga-tiganya. Terus pas gue lihat, nah jadi gue stalkingin si orang yang komen. Untung nggak di private. Nah pas gue nemu namanya di Google, kalau di Google kan suka muncul tuh akun-akun sosial media lu kan, Facebook, Instagram, LinkedIn. Gue masuk ke Instagram. Kebetulan nama yang muncul itu Instagramnya cukup aktif, maksudnya terbuka, public. Dia juga kayak mungkin creator juga, maksudnya bikin konten lah intinya gitulah. Nggak yang influencer banget, tapi bikin konten. Gue cari lah tuh satu nama cowok yang match sama gue itu di followingnya. Terus gue lihat, oh ada beberapa nih yang muncul dengan nama itu. Terus gue lihat fotonya, oh ini ketemu akhirnya. Itu gue butuh waktu kalau nggak salah 3 hari gue buat nemu sampai ke akun Instagram si cowok itu. Karena lainnya bener-bener panjang, Pet. Gue bener-bener capek nge-scrollnya. Itu 3 hari gue keluarin skill FBI gue, akhirnya gue nemu Instagram dia. Terus gue bingung, gue harus ngapain ya. Pas gue liat Instagramnya, lah ternyata dia udah tunangan saat itu, udah foto pre-wedding. Iya, parah banget. Udah foto pre-wedding. Yang lucunya lagi, dia itu bagian dari komunitas sport car di Indonesia. Berani-beraninya dia waktu itu ngajak gue untuk acara komunitasnya dia itu. Terus gue pas gue ngeliat Instagramnya dia udah ada cewek, terus gue makin mikir lagi, ini orang gila apa gimana? Lu udah punya cewek, terus lu mau ngajak gue ke komunitas yang terbuka gitu loh. Masa iya orang-orang itu nggak tahu lu punya cewek? Nggak mungkin dong. Nah, gue nggak ngerti apa maksudnya, apakah dia mau flexing nih, gue bisa ganti-ganti cewek. Tapi pas gue ngeliat ceweknya tuh bener-bener kelihatan baik, cantik. Aduh, kasihan banget gitu. Dan lu cari kasihan. Gue kayak pengen langsung jahat, pengen ada keinginan untuk chat ceweknya langsung tanpa harus chat dia dulu. Tapi saat itu gue bener-bener yang kayak, aduh takutnya mereka, gue mikirin ininya mereka, mikirin ceweknya sih. Udah sejauh ini sama nih orang, terus tiba-tiba ada masalah kayak gini. Ibaratnya kegoblokan pasangan lo gitu loh. Betul. Terus gue yakin, ya udahlah gue chat ke cowoknya aja. Intinya saat itu gue DM langsung ke cowoknya. Gue nggak chatan di Line, gue langsung chat di Instagramnya dia yang gue temuin pada saat itu juga. Gue chat, hai ketemu lagi nih. Juga ada katanya nggak punya Instagram. Aduh, gue puas banget tau kayak gitu-gitu tuh, lucu banget. Iya, ada kepuasan sendiri saat itu gue yang kayak, katanya lo nggak punya Instagram, nih ini kita ketemu lagi di Instagram. Kok bisa-bisanya ya lo udah punya cewek, udah punya, maksudnya lo udah engagement, tapi lo masih main dating app. Ini apa yang terjadi kalau gue chat cewek lo langsung? Gue masih baik, gue bilang gitu. Gue bener-bener yang kayak saat itu tuh ngingetin dia gitu loh, kayak lo punya cewek lo juga maksudnya udah nemenin lo gitu loh. Iya. Gue kasihan sama cewek lo, kebuang waktunya gitu. Kalau sampai lo nemu yang ceweknya bukan gue di dating app, yang nggak seperti ini, yang langsung chat cewek lo, abis lo. Terus gue bilang, udah ya. Terus akhirnya dia yang kayak, dia langsung follow gue, terus dia call gue di Instagram. Dia bener-bener yang kayak minta, lu angkat? Tolong ya gue angkat. Karena di saat itu di sisi lain gue bener-bener ngerasain jadi ceweknya gitu loh. Iya. Gue kayak gini-gini tuh sebenarnya kasiannya ke ceweknya. Gue nggak peduli lu sama cowoknya. Gue kasian sama ceweknya karena kalau gue bayangin gue jadi ceweknya saat itu, sakit banget. Mungkin sakit. Goblok banget sih cowoknya, beneran goblok. Terus gue bilang, udah ya, maksudnya ini lo beruntung karena ini gue. Maksudnya gue mau ngomong ke lo, maksudnya gue mau
ngomong ke lo dulu ketimbang langsung ke cewek lo langsung gitu loh. Gue bisa aja DM cewek lo saat ini, gue chat, gue unjukin chat-chatan lo, gue unjukin profile Tinder lo, terus ya udah akhirnya dia telepon gue, dia kayak say sorry ke gue. Nggak perlu say sorry sama gue, say sorry sama cewek lu, gue bilang. Ngapain say sorry sama Yosi? Saya sorry perbuatan gue kan nggak tahu di sini posisinya. Iya, main di dating app ya asumsi gue orang-orang di dating app itu gak punya pasangan. Itu asumsi gue. Basic lah ya. Lu kenapa lu main dating app? Karena lu mau cari pasangan atau lu karena lu mau nyari temen ngobrol? Maksudnya kalau lu udah punya cewek, kenapa lu harus main dating app gitu loh? Namanya juga udah dating. Nah, itu maksudnya lu aduh akhirnya dia saya sorry kayak gini sampai sekarang dia masih follow gue. Dan gue melihat juga maksudnya perjalanan keluarga dia, sekarang dia udah punya anak 1, lucu anaknya. Ya udah, itu salah satu pengalaman gue yang kayak dari situ gue sempet sih ada pikiran, perasaan gue jadi takut punya pacar. Iya. Itu yang muncul di pikiran gue saat itu. Maksudnya buat apa ya kan? Udah lama, apalagi udah sampai memuluskan untuk ke jenjang yang lebih serius, tapi lu masih main-main gitu loh. Itu jangan ya. Maksudnya mau kalian cowok, mau kalian cewek gitu. Giliran karmanya itu berbalik sama kalian, itu malah kalian yang kayak kenapa gue harus ngerasain ini? Enggak, lu duluan. Hati-hati. Ya, kalau misalkan dia denger, nah itu lu jangan berbuat lagi ya, anjir. Udah punya anak. Anaknya cewek cowok. Urusan lu dah, yang anaknya cowok. Nggak tahu sih. Ya, itu bukan untung kan, cuma maksudnya kalau anaknya cewek ya kasihan. Oke. Ya, semoga anaknya baik ya. Amin. Itu baru satu cerita aja udah amsyong kan dengerinnya lu. Terus ada lagi gak ya? Ada sih banyak, cuma apa ya yang gue mau share yang mana ya? Ada nih. Oke. Satu lagi. Ini tuh kejadiannya pas gue lagi stay di Bali. Dan ini kebetulan orang luar. Oke. Dia pengusaha, maksudnya dia punya restoran di Bali. Nah, terus gue tuh di Bali itu selalu main-main kan. Gak apa-apa. Dating di Bali itu gue nggak pernah yang gue ambil serius karena ya lo tau sendiri lah ya. Ya jadi memang gue nggak punya ekspektasi tinggi karena saat itu ya emang tujuan gue ya udahlah just for fun. Match lah sama satu orang ini. Nah, terus gue kalau match di Bali itu rata-rata memang langsung ketemu sih, karena gue juga saat itu juga lagi, maksudnya remote working, terus gue bebas gitu loh, kayak gue pengen ngapain gitu. Itu zaman-zamannya masih kayak enak lah gitu. Pas match ketemu itu dia tuh punya jam-jam aneh. Dia selalu kita ketemu sampai kayak dalam seminggu tuh ada 3 kali lah, dan selalu di jam 11 pagi. Oke. Jam 11 pagi. 11 malam lu ngapain lagi anjir, mau ngapain anjir? Enggak. Jam 11 pagi dan memang casual, maksudnya karena gue juga lagi bosen. Nah, udah ketemu beberapa kali, terus udah dong, pas long story short, gue maksudnya gue pulang ke Jakarta, ada kali beberapa bulan tiba-tiba gue di chat sama cewek. Ternyata cewek ini adalah pacarnya. Gue kalau urusan cewek ngechat gue tuh gue lebih fokus ke lo siapanya dia, terus kenapa lo chat gue, kenapa lo bisa ada pikiran untuk ngechat gue. Terus akhirnya cewek ini cerita, dan ceritanya terdengar sangat-sangat genuine, dan dia benar-benar yang kayak, jadi dia tuh ngechat gue panjang. Intinya dia itu lagi ngechatin cewek-cewek. Dia ngejelasin ke gue sebenarnya malu
melakukan ini. Tapi karena gue mau cari kebenarannya, akhirnya gue memutuskan untuk chat. Sejauh ini udah ada 20 orang lebih cewek yang gue chat, yang gue tanya hal yang sama, apakah lo kenal sama dia, apakah lo pernah berhubungan sama dia. Terus akhirnya gue yang kayak tahu dia tuh sebenarnya ceweknya udah 2 tahun atau 3 tahun jalan, dan mereka tinggal bareng. Hah, tinggal bareng? Mereka tinggal bareng. Oke. Lu bayangin, pacaran tinggal bareng 3 tahun, tapi dia masih bisa selingkuh. Gila ya. Jadi gini, nanti ini akan di topik selanjutnya ya. Kalau kalian, tujuan kalian tinggal bareng biar kalian bisa bareng-bareng terus, mengisir perselingkuhan, itu bukan caranya, guys. Iya. Ini bukti nyata nih. Mereka Mereka udah tinggal bareng 3 tahun dan diselingkuhin tetap aja. Nah, kenapa itu jamnya jam 11? Mungkin itu bener-bener baru berangkat ke abis dari surfing, terus ada transisi dia waktu free time-nya sebelum dia open resto. Jadi itu dia cari di celah itu loh. Ini ceweknya orang luar juga, sorry. Enggak, ceweknya orang Bali. Oke. Terus pas gue baca, gue yang kayak oke, ini apa yang bisa gue bantu? Terus Roman support Roman. Ini. Iya. Terus boleh nggak gue minta bukti chat? Dia bilang. Jadi dia benar-benar compiling di Google Drive, jadi semua file-file dari chat-chat cewek itu dibuktiin gitu loh. Dan sebenarnya itu bukan cuma masalah cowoknya selingkuh juga gitu. Emang cowoknya punya masalah lain, yaitu drugs. Aduh, junkies juga. Nah, ya, long story short, itu akhirnya gue bantuin si ceweknya ngumpulin data gini. Terus long story short, gue tahu kabarnya. Post di TikTok gue bawa nama restorannya karena gue udah kesel banget. Dan gue ngedenger cerita ceweknya tuh bener-bener yang kayak oke, gue akan bantuin. Oke. Akhirnya gue posting di TikTok, ada gue sempat mention nama restorannya, terus gue sempat di chat. Oh ya, anjir, oke. Ya mereka ngancam gue kalau lo nggak take down videonya, gue bakalan panggil pengacara atau gimana. Terus gue bilang gue nggak takut sama lo. akhirnya itu orang ketangkep polisi karena narkoba. Nah, mampus lo. Jadi memang orang itu sudah diarahin sama selidikin gitu, udah diikutin beberapa waktu, dan dia pas banget ketangkapnya pas mau kabur. Nah, dari situ nggak berakhir. Ceweknya kasihan banget, jadi kayak dia jadi takut kemana-mana gitu loh, karena ini orang punya power gitu loh. Dia bisa bayar apapun gitu. Iya. Intinya punya power lah. Ada teman-temannya juga yang ngedukung. Orang gila didukung. Gue masih nggak habis pikir sih. Toxic emang. Ya, akhirnya gitu. Ceweknya beberapa waktu jadi kayak nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana. Terus akhirnya kita jadi temen. Jadi waktu sempet, kayaknya waktu gue ke Bali itu, saat itu kita akhirnya ketemuan gitu loh. Akhirnya gue ketemuan sama dia. Terus gue yang kayak aduh, gila ya. Beneran, lu udah 3 tahun pacaran, lu masih bisa selingkuh. Dan itu selingkuhnya bukan cuma 1 orang, bukan sama gue doang. Lebih dari 20 orang. Itu 20 orang yang ketahuan. Oh, yang pas ceweknya lagi ngechat sama gue, si cowoknya itu kayaknya dia tahu kalau dia lagi diselidikin. Dia ngechat ke gue, please don't say anything. Apa nih? Nah deh. Please don't say anything to her. She's crazy. Gitu-gitu. You are crazy, anjir. Not her. Gila. Gue kayak, oke, lu gila anjing. Bagus tuh ketangkap. Oke. Gitu aja guys. Nah, itu beberapa share dari kita ya. Seru banget. Kalau kalian mau dengerin yang lain, mungkin ada di dating app yang Oh ya, ada di episode kita, karena ini kita remake ya. Ya itu pengalaman yang bisa diambil pelajarannya sih. Betul. Kalau ditanya nyesel gak main dating app, enggak, karena gue banyak
banyak dapat pengalaman yang bikin gue jadi lebih sadar gitu. Nggak semua orang yang, misalnya nggak semua cowok, nggak semua cewek yang ngomong di depan lu sebagai pasangan. Hubungan lu baik-baik aja, tapi ada aja yang bikin mereka mau main dating app gitu loh. Ya, Gue nggak ngerti kenapa. main dating apps juga bikin makin pintar untuk menilai orang sih menurut gue ya. Jadi maksudnya ya lu bisa menilai, lu bisa mengamati nih orang-orang mana yang benar-benar serius atau yang enggak. Gimana? Mungkin kita langsung ke tips kali ya, maksudnya biar pengalaman bermainnya lebih oke. Jadi maksudnya ada beberapa hal yang harus dilakuin. Boleh. Iya, boleh. Jadi nih kita langsung masuk ke tips ya. Oke. Kalau dari gue, tips yang pertama itu adalah tentuin tujuan kalian main dating app. Itu dulu. Maksudnya kalian mau cari orang yang seperti apa, tentuinlah tipe-tipe kalian seperti apa, biar kalian jadi nggak buang waktu gitu loh, kayak nggak cuma swipe dong, tapi yang lebih mengamati gitu loh. Terus kedua, itu set profile kalian tuh sesuai gitu loh, sesuai sama kalian. Kalau misalnya gue waktu itu punya ini gue sendiri, pokoknya di profile gue itu foto gue tuh minimal 5, foto gue minimal 5. Ya, foto sendiri, jangan foto sama temen. Jadi gue ada 5 foto yang mukanya jelas, jangan yang lu pakai masker tuh 5. Ada orang yang kayak gitu. Banyak. Ini orang foto cuma 1, terus pakai masker. Gimana caranya gue tahu muka lo? Terus set profile bio kalian yang sesuai sama value kalian gitu loh. Kalian mau cari apa, kalian hobinya apa, biar orang yang ngelihat profile tuh kayak oke, ini bisa gak ya gue jadiin date gue, ini tipe gue gak ya. Ada gitu loh, kayak ada bayangan buat orang yang ngelihat profile lo gitu. Betul. Aduh. Terus gue nggak tahu ini di semua dating app. Kalau gue waktu itu ada kayak filternya. Kayak gue mau orang yang agamanya apa, ada di situ. Memang. Ada orang yang agamanya apa, terus tingginya, minimal tingginya, terus ada rasnya juga, bahkan ada ras yang maksudnya yang lo mau cari. Kalian coba filter yang sesuai sama apa yang standar kalian gitu ya. Habis itu jalanin. Ketika lo udah ada filter tersebut, jadi itu kayak guide lo gitu loh. Ketika lo ngeliat profile, jadi lo nggak asal kayak swipe, buang-buang waktu. Betul. Terus elunya juga jadi bingung mau ketemu sama yang mana gitu. Jadi waktu lihat ya memang ada juga yang kayak Patricia tadi, dari profile udah oke, dari tampang juga mungkin udah oke. Pas match langsung ngajakin pacaran. Nah, aneh bingung. Nah, itu aneh. Nah, jadi kalau udah match, lu coba ngobrol gitu loh. Ngobrol lamaan lah. Ngobrolnya jangan yang topik-topik basic. Lu bring the topic gitu loh. Kayak lu mau tahu cara pandangnya dia terhadap topik tersebut. Itu yang gue lakuin saat itu gitu. Kalau pas gue lagi main dating app yang gue pengen bener-bener nyari orang ya. Kalau yang main-main mah udah beda gitu. Gue cuma nyari tampang doang saat itu. Jujur. Iya, jadi bener-bener bring the topic yang menurut lo, ini orang kalau punya perspektif berarti bagus nih. Lo bisa lihat perspektif dia dari topik yang lo bawain. Jadi bukan bocah kosong yang lo ngobrol sama lo. Capek juga. Yes. Nah, terus ya udah, kalau misalnya lo udah ngobrol, mungkin udah nyaman, udah merasa udah siap untuk first date. Sebelum ketemu, ini gue nggak tahu ya standar masing-masing orang. Cuma kalau gue itu prefer untuk ketemu di tempat yang banyak orang sekitar gitu loh, yang di tempat umum, di publik lah. Betul. Jangan langsung minta dia jemput ke rumah, karena lo nggak tahu psycho ya. Kadang lo kalau langsung jemput tuh kayak gimana ya? Takut. Ntar kalau dia psycho, dia tahu rumah gue. Itu yang gue pikirin. Nah,
ya udah, kalau bisa ya lu sendiri, maksudnya ketemuan aja, jangan jemput menjemput. Terus udah ngobrol aja, ikutin alurnya. Kalau lo ngerasa cocok dari awal, ya lo boleh milih untuk lanjut. Kalau misalnya lo ngerasa ada yang kayak ada hal-hal yang pink flag atau mungkin the red flag di awal, kayak tadi mungkin Patrice prefer orang yang nggak ngebahas after makan, ngebahas harganya kayak gitu-gitu, mungkin itu kalau misalnya itu value, ya udah gitu, let it go, nggak dilanjutin. Betul. Karena dari hal kecil apapun kita itu belajar. Lo nggak boleh kayak ignore hal-hal kecil yang udah ada di depan mata lo. Betul. Kayak cuma semata-mata coba lagi mungkin dia bisa berubah. Itu jangan, itu buang-buang waktu. Kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, ya udah kalian cari yang lain aja gitu, masih banyak kok. Gue nambahin sedikit kali ya. Ya, dari lo gimana tipsnya? Untuk tips-tips yang tadi Kristi udah jabarin, sebenarnya gue udah sangat komprehensif dan juga sangat tepat lah buat ukurannya. Lu kan mau dikenal dan lu kan carinya kan memang buat pacar atau gimana, ya intensi lu harus jelas dulu nih. Lu maunya apa? Kalau lu emang pengen FWB, lu mau fun gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, lu tulis aja di bio lu. Biasanya biar orang tuh ya sudah poin, straight to the point, udah gitu loh. Terus habis itu jangan, ini mungkin ya, gue nggak tahu nih, tapi menurut kalian gimana yang main dating apps? Kadang suka ada nggak perasaan nggak enak untuk unmatch, atau nggak enak untuk mundur gitu, nggak jadi gitu. Nggak perlu, maksud menurut gue lu nggak perlu nggak enak, karena kan sebelumnya juga kalian kan juga tidak kenal. Kalian unmatch pun, kalian mundur dari conversation pun, mereka juga nggak pusing gitu. Bahkan mereka juga nggak bakalan notice juga karena saking banyaknya. Betul, karena nggak bakal notice juga, karena emang ya pasti namanya orang main dating apps itu chat bukan sama lu doang, itu lu harus sudah lu tanam di pikiran lu. Jangan, dan betul lagi, jangan buru-buru baper deh. Lu ngobrol aja dulu, nggak usah buru-buru. Lu baru match, lu udah pikirin tuh, lu mau pakai adat apa, lu mau maritim, nggak usah, jauh banget gitu. Jadi nggak usah buru-buru, digali lah orang-orang ini. Nggak hanya cuma buat cewek, tapi cowok pun juga tidak menutup kemungkinan cewek pun juga banyak yang brengsek gitu ya. Betul. Maksudnya banyak aja gitu loh yang red flag. Iya. Gitu sih. Banyak banget. Nah makanya gitu, dan ya kita mesti hati-hati lah, yang namanya juga main dating apps gitu kan, tuh stranger gitu. Nah, gue tanya ke lu lagi ya, mungkin kan tadi gue ngomongin red flag, nah, ada nggak sih mungkin red flag ataupun green flag yang perlu dicari, dan juga atau red flag yang perlu diwaspadain buat pas lagi main dating apps gitu. Gitu. Oke. Kalau red flag dari gue, pertama, bionya kosong. Kalau lo nggak ada bionya, gue langsung swipe left. Ya, sama. Gue langsung swipe left. Jadi gue nggak mau yang kayak buang-buang waktu. Terus baru match, udah bilang sayang. Ada yang udah manggil sayang pas baru match. Ya, cuma chat malam-malam. Jam-jam sange. Tengah malam ya, anjing tuh orang-orang bukan. Itu jam-jam di atas jam 12 tuh, kalau dia cuma chat di atas jam 12, itu kemungkinan dia cuma sange. No. Bersahabat kalian. Mungkin satu lagi yang paling red flag menurut gue, udah ngobrol beberapa lama gitu ya, tapi nggak pernah ngajak ketemu. Maupun gue mungkin saat itu lagi main-main, tapi kan gue emang pengen ketemu orang gitu ya. Iya. Biarpun gue tujuannya main-main, ya buat apa kalau gue nggak ketemu, cuma ngechat doang mah gue nggak butuh temen chat. Betul. Gitu. Jadi kalau dari gue red flag. Kalau green flag itu dari awal lo ngelihat profilnya, oke, ini cowok, ini oke nih, pas ngobrol enak, nyambung.
Bahkan lu nggak perlu nanya lagi ngapain, itu obrolan lu tetap nyambung gitu loh. Iya. Itu green flag Betul. menurut gue. Terus dia jujur dari awal Soal intensi. apa yang dia cari di dating app, karena gue juga jujur dari awal. Pas gue match itu, waktu gue lagi main-main itu gue bilang gitu kalau gue lagi casual, lagi nggak mau ke arah yang lebih serius gitu. Jadi ini buat for fun aja, gue bilang dari awal. Terus konsisten, nggak yang cuma kayak lo manis-manis di awal gitu. Terus dia nunjukin effort kalau dia bener-bener pengen kenal sama lo. Dia tuh ada nunjukin effort, entah dia ngajak ketemu lah, ya pokoknya dia beneran nunjukin kalau oke, gue mau nih kenal sama lo. Itu green flag dari gue. Mantap. Dari lo gimana? Dikit aja, gue nambahin dikit aja. Yang kalau red flag itu, makanya menurut gue, dan ini kan based on my experience aja ya, bener sama kayak tadi yang Josie cerita ya, lu nggak punya sosial media. Ya, itu red flag. Itu banyak banget anjir yang tiba-tiba, gue nggak punya sosial media. Hey, jangan bual lu ya. Jangan bohong anjir. Gitu loh. Masa iya Facebook pun lu tidak ada? Gue tanya. Nggak mungkin, say. Gitu. Ya, mak gue aja punya Instagram. Nah itu. Apalagi kita generasi milenial, Gen Z, nggak mungkin nggak ada. Iya, itu ngibul. Pasti ada yang ditutup-tutupin. Dan jadi kalau menurut gue itu ya lu udah kayak nggak usah deh lu lanjutin dibanding lu zong nanti ya taunya pakai foto orang di dating apps-nya. Oh, itu banyak banget. Bahkan ada teman gue yang dijadiin foto di dating app. Betul. Oh, satu lagi. Oke. Nggak apa-apa. Ini pengalaman gue pribadi. Waktu itu main CMB juga. Iya. Jadi ini orang tuh sering kali muncul di CMB, tapi setiap ada masanya gue download, terus uninstall gitu kan, uninstall. Setiap gue ngeliat nih orang, itu kan kalau di CMB tuh rata-rata ya, cowoknya pasti pada nulis sekolah mana gitu ya, dan banyak dari mereka yang graduate from overseas. Iya, sekolah luar. Banyak. Ya. Nah, ini cowok tiap muncul kok universitasnya beda-beda ya. Nah, dan gue baru sadar ketika gue udah pernah ketemu sama dia, udah jadi teman saat itu. Jadi bukan ngibul ya? Berarti bukan ngibul dong. Bukan dia yang ngibul ya? Gimana sih? Kok aneh? Dia gue nggak tahu lulusan mana sebenarnya, tapi dia selalu ganti-ganti sekolah. Apa fotonya dia ambil orang? Ya mungkin ya. Masa? Tapi namanya nama dia. Oh gitu ya. Oh ya nggak tahu lah ya. Itu urusan gue deh. Nggak mau tahu. Ya itu deh. Lu jangan bohong dah kalau lu nggak mau, kalau lu gengsi, maksudnya mau naruh sekolah lu tapi lu sekolah lo nggak, bukan sekolah favorit, mendingan gak usah ditaruh. Ya, lu kan bukan buat ngelamar kerja ya, cari pasangan gitu. Gue juga nggak peduli lu sekolah mana, itu cuma nilai plus doang, yang penting lo nya gitu. Betul. Itu red flag. Aneh banget sih itu aja. Jadi inget anjir. Oh, sama ini. Gua satu lagi deh. Dua terakhir. Satu lagi itu nggak mau ngasih tahu hal basic ya, soal nama, kerja di mana, lulusan di mana. Itu kan hal-hal basic yang perlu kita tahu lah, Ya pun mungkin kerja lu nggak mau kasih tahu kan lu kerja di mana, let's say mungkin Tokopedia atau di mana, itu BCA gitu, ya nggak masalah. Cuma maksudnya lu kasih ngomong lah, lu kerja di industri apa. Jadi di industri ya lu tahu lah, maksudnya lu bisa komunikasi sama yang match lu dengan baik gitu loh. Kalau misalnya dia nggak mau tahu hal-hal basic, itu kan gimana lu mau ngobrol? Iya. Terus habis itu nanya-nanya soal basic sejak awal. Contoh, baru match, udah ngomong, udah nanya nih, baru chat sehari atau 2 hari lah, gue lupa. Udah langsung nanya, lu sama mantannya, mohon maaf nih, lu gue mau ngapain, bukan urusan lu. Itu terlalu dini ya, dan itu tuh hal yang lain lah, bisa nanti lu tanya. Cuman nggak
sehari 2 hari lu baru match lu langsung tanya, itu kan nggak mungkin ya. Nah kayak gitu. Terus itu kan red flagnya. Kalau green flagnya yang dari Yosi sih udah komprehensif sih, jadi gue kayaknya nggak ada nambahin lagi. Boleh mungkin di next. Kalau lo bener-bener yang kayak pengen serius sama nih orang gitu ya, lo bener-bener kasih best impression di first date. Yes. Gue mau nih kenal sama dia lebih lanjut gitu, kayak udah ngerasa cocok, terus ngobrolnya juga nyambung. Ya udah, why not invest on your first date gitu. Kalau lo cowok, lo invest ke tempat yang oke lah, ajak ceweknya ke tempat yang oke. Jangan cuma diajak ke kafe minum kopi. Kalau lo cewek ya lo dress up lah. Biarpun kita juga dress up bukan buat cowok ya, buat kita sendiri ya. Dress up for yourself. Iya, tapi kan tetap ya first impression itu penting gitu. Jadi impression itu penting. Lakukan yang terbaik lah ketika first date gitu. Tapi ya nggak usah berkecil hati ketika kalian juga maksudnya pas first date mungkin nggak lanjut gitu. Jadi berarti emang bukan itu aja orangnya gitu. Nggak perlu maksa, nggak perlu lu jadinya depres karena lu bisa main lagi. Yes, kalau kalian ada di titik yang capek main dating app, ya nggak apa-apa, break. Betul. Kita tuh perlu break. Nggak usah terlalu dipaksain terus, kayak swipe terus, chat terus, ketemu terus ujung-ujungnya bikin lo jadi patah hati. Betul. Capek emang. Itu bukan berarti lo gagal ya. Kayak lo belum ketemu yang cocok tuh belum tentu lo gagal. Tapi memang kan dating itu bukan competition ya, bukan lomba. Jadi nikmatin aja prosesnya. Kadang di dalam proses itu, di proses gue bermain dating app juga, gue juga banyak belajar gitu loh. Kayak tadi pertama yang tadi Patrice bilang juga, belajar menilai orang. Terus lo jadi belajar apa yang lo harus lakuin gitu next ya ketika lo ketemu orang yang seperti ini. Jadi lo udah tahu gitu next step yang lo harus lakuin. Jadi lo bisa mengambil keputusan gitu loh, nggak yang kayak cuma main-main aja. Terus kadang dari dating app lo nggak dapet pacar, mungkin nggak dapet pacar tapi lo bisa dapet teman baru. Betul. Siapa yang tahu gitu ya. Gue banyak dapet temen yang ujung-ujungnya maksudnya sampai sekarang pun berteman, ya meskipun ya nggak pernah maksudnya nggak pernah yang sering kali ketemu in real life, tapi masih suka ngobrol kadang di social media. Ya itu karena dulu gue main dating app. Jadi nambah-nambahin temen juga. Malah kita di dating apps tuh bikin cantumin Bakwan Podcast, makanya itu followers kita beberapa yang itu salah satu kita marketing kita tuh dari dating app juga, Bakwan Podcast. Bahkan ada followers Bakwan Podcast yang DM, sampai sekarang masih DM Bakwan Podcast kalau gue tahu kalian dari dating app. Gue nggak tahu dari profil Patricia atau profil gue. Mungkin ya terima kasih udah follow Bakwan Podcast sampai sekarang. Yes, thank you ya. Thank you. Okay. Terus gue mau nambah satu lagi. Mungkin kalau misalkan kalian abis putus pun nggak perlu kalian buru-buru sampai mungkin ya intentionnya gue mau balas dendam nih, gue pengen cari cowok yang lebih atau cewek yang lebih oke dibanding mantan gue. Nggak perlu. Maksud gue take your time, lu recharge dulu, lu healing dulu, terus habis itu lu love yourself dulu, lu balikin nih diri lu yang dulu, naikin value lu dulu. Ketika lu nanti mau main lagi, itu berarti itu lu sudah jadi yang best version of your jadi nggak perlu tuh lu langsung baru putus lu langsung buru-buru tuh lu cari cowok lagi atau cari cewek lagi dari dating apps. Kayak gue pun maksudnya dulu tuh terakhir sebelum gue yang sama Jeffrey sekarang, gue kan sempat putus nih, sempat putus, dan gue tuh sempat take a break gitu. Gue tidak benar-benar off main dating apps 1,5 tahun gitu. Jadi gue benar-benar fokus sama diri gue sendiri, dan juga ya gue naikin value diri gue sendiri. Jadi ketika gue main lagi,
gue udah nggak ada tuh yang perasaan gue baper apa cepet-cepet atau segala macam. Jadi gue lebih logik ketika gue main dating apps lagi kayak gitu. Jadi take your time, healing dulu, recharge dulu aja gitu. Oke, boleh kali ya dibungkus. Alright, kita bungkus ya. Yes. Ya, intinya ya yang penting lo tahu dari awal ya apa yang lo mau, terus be yourself aja. Nggak perlu lo jadi yang dari orang lain, apalagi sampai pakai foto orang lain buat main dating app. Please jangan. Banyak banget korban-korbannya ya, teman-teman gue yang gue kenal dijadiin foto di dating app. Gue nggak tahu maksudnya itu apa, cuma kalau kalian gue nggak ngerti deh, jangan pakai foto orang intinya aja. Terus lalu iya, udah kalau lu nggak pede, anjir. Iya, gimana itu jangan pakai foto orang gitu. Kayak jangan berubah cuma buat biar disukain di dating app. Main dating app itu waktu itu gue sadar itu salah satu apa ya yang bikin gue ngerasa kayak validasi gitu loh. Kayak lu butuh banget validasi dari orang. Kalau lu nggak match balik, lu sampai kepikiran gitu, apa yang salah dari gue gitu. Betul. Ingat, orang yang cocok sama lo itu nggak bakal bikin lo overthinking tiap hari. Yes. Dia bakalan bikin lo kayak ngerasa safe. Dan kalau lo belum ketemu sekarang, kalau lo masih main dating app, belum ketemu orang yang seperti itu bukan karena lo kurang, tapi karena emang belum waktunya gitu. Gue butuh waktu beberapa tahun untuk match sama orang yang bener-bener bisa bikin gue tuh nyaman. Betul. Di dalam suatu hubungan. Gue nggak yang overthinking, gue nggak yang ngerasa takut dia selingkuh atau gimana-gimana. Enggak, itu gue nggak ngerasain itu lagi gitu. Betul. Dan itu butuh waktu yang lama. It took a long time. Betul. Until now. Betul. Enjoy the process. Terus yang gue mau saranin juga, jangan stuck di dating app. Apalagi sekarang semakin kesini gitu ya, orang-orang mungkin di dating app malah bukan yang punya intensi ke arah untuk mencari pasangan. Memang semuanya mungkin rata-rata untuk main-main. Jangan fokus di dating app aja, fokus di real life juga gitu. Kalau lo mau ketemu sama orang yang value sama lo, mungkin lo bisa coba apa ya, kayak networking aja, hadir di acara-acara tertentu yang sesuai. Misalnya kalau lo anak-anak marketing atau anak-anak event, mungkin lo bisa hadir ke acara-acara tertentu yang bisa bikin lo ketemu sama network baru. Ya udah, lo cari network di sana gitu. Nggak melulu semua harus tentang fokus cari ke pasangan buat ngedate, tapi bisa lo bangun dulu tuh dari networking. Betul. Jadi itu cara yang tradisional, cuma mungkin bagi sebagian orang itu salah satu cara yang tepat untuk menemukan orang yang se-value sama lo, karena lo ketemu di tempat yang sama, yang sesuai sama value lo gitu. Terus jangan, kalau lo orangnya agak-agak introvert extrovert kayak gue, waktu itu gue sempat ngelakuin juga waktu gue masih remote working, stay di Bali beberapa bulan. Gue tuh kayak kerja di open space. Gue setiap hari kayak kerja di open space. Terus ya udah, gue lihat sekeliling gue. Bisa aja gue kayak ngajak ngobrol orang sebelah gue yang lagi kerja juga pas lagi jam lunch break gitu. Gue ngeliat dia lagi nggak sibuk, gue ajak ngobrol. Nah, itu salah satu cara gue buat nambah-nambahin komunikasi skill gue gitu loh. Jadi jangan fokus ke dating app-nya. Lo cuma kayak duduk di rumah nge-swipe dari dating app. Jangan berharap ketemu orang yang tepat kan. Benar. Jadi lo juga punya cara sendiri. Atau lo bisa pergi ke tempat gym atau gimana, bisa aja ketemu orang di sana kan, siapa yang tahu gitu. Benar. Nah, oke. Kalau lo punya pengalaman lucu, pengalaman ngeselin, pengalaman zong, atau pengalaman yang lo mau share banget soal dating app, bisa DM kita di @bakwanpodcast biar kita bisa bacain di episode selanjutnya. Mungkin jangan lupa untuk giveaway
ada di postingan kita paling atas di @bakwan_podcast. Jangan lupa di komen, ikutan giveaway-nya. Apalagi kalau misalnya kalian cewek yang hobi belanja skincare, bisa langsung join. Siapa tahu kalian salah dua dari orang yang hoki Betul. di giveaway kita. So, jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kita, YouTube channel kita @bakwan_podcast, platform kita Spotify, Apple Podcast, atau Noise. Oke, itu aja yang kita sampaikan hari ini. Kembali lagi ke disclaimer kalau hari ini yang kita omongin itu sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Jadi kalau ada yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.